Selamat datang di channel Kristus. Channel ini akan membagikan khotbah-khotbah yang menguatkan iman kita. Seperti ada tertulis di dalam kitab Yohanes 11 ayat yang 13. Tapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Kalau saudara terkasih di dalam Tuhan, channel ini akan membagikan khotbah dari Bapak Evangelis Daud Tony mengenai kelanjutan Pilpres. Langsung aja kita tonton videonya. Pak Daud, lagi di mobil Pak Kalau Daud? di mobil. Ya, setir mobil ini. Wih, setir mobil sendiri Pak Daud ya. Mau kemana nih Pak Daud? Ini perjalanan pulang dari Oke. kebun. Oh, siap Pak Daud. Boleh Pak Daud pimpin doa dulu? Aku mohon kuasa Yesus bekerja, kekuatan Elohim bekerja, bebaskan dari yang jahat, bebaskan dari kutuk, bebaskan dari kegelapan. Kuasa Yesus bekerja, lawat saya pribadi ya Tuhan. Demi nama Yesus HaMashiach. Amin. Amin. Ya Pak Daud, malam hari temanya tentang indigo yang kemarin Pak Daud bahas. Boleh Pak Daud memberikan kata pembukaan tentang indigo Pak, biar jemaat tahu. Anak di bawah usia 5 tahun, Ya, kalau melihat setan ya. dan komunikasi dengan roh setan, itu bukan karunia, tapi itu kutukan dari garis keturunan, Thomas. Saya ulangi ya Pak, kalau anak di bawah 5 tahun bisa lihat setan sesekali atau sering ya Pak Daud ya, intinya lihat setan dan bisa ngobrol sama setan Setiap kali. setiap kali ya Pak Daud ya. Itu kutukan. bukan karunia, itu kutukan dari Karunia, itu garis kutukan keturunan. ya. Maaf Pak, meskipun Dari orang garis tuanya keturunan. pelayan Tuhan ya Pak Daud. Nah, itu harus diputuskan. Kutuk namanya titisan. Berarti Titisan dari ya, Pak? jalur kakek neneknya ada yang terlibat okultisme. Oh, terlibat itu dalam arti Tapi, orang tuanya main jimat atau pelaku Pak? Ada tapi. Kalau sudah bertobat, kan dia itu alam rohnya, secara alam roh kan pernah terbuka ya. Ya. Nah, instingnya itu udah beda dengan manusia normal pada umumnya. Oh, Sehingga pada itu kalau dipakai Tuhan, itu kepekaannya lebih peka daripada orang pada umumnya. gitu Pak Daud ya. Boleh saya ulang Pak Daud ya. Jadi Jadi kalau harus sudah bertobat, lepas. Mm-mm. Nah, itu punya kepekaan tersendiri, Thomas. Ya, punya kepekaan, berarti lebih peka daripada di atas rata-rata manusia biasa ya Pak Daud ya. Iya, karena pernah alam rohnya terbuka dan instingnya biasa lebih kuat. Instingnya atau alam rohnya Pak yang lebih menguasai Pak? Instingnya. Instingnya. Kalau alam roh itu bisa ditutup gak Pak? Didoakan ditutup bisa gak Pak? Kalau itu hanya isian, artinya dimasuki roh dan pakai namanya kekuatan ilmu gaib untuk membuka, menutupnya lebih mudah. Nah. Tapi kalau Itu keturunan lebih mudah. Kalau keturunan itu setelah diputuskan demi nama Yesus, setannya keluar, biasanya udah punya naluri insting berbeda dengan yang lain, Thomas. ya. Tapi naluri insting itu tidak berdosa ya Pak Daud ya. Kalau setelah bertobat itu memang kelebihan dari Tuhan ya Pak. Tuhan kan bisa pakai semua cara dari semua latar belakang, Thomas. Iya. Seperti Thomas naik sepeda ya, naik sepeda, tiba-tiba berhenti, tidak naik sepeda, sepeda itu 20 tahun, tiba-tiba naik lagi, bisa enggak? Bisa Pak. Nah itu kan ada namanya memori otot kan. Iya Pak. Ya. Iya. Pak, kalau usia di atas di bawah 5 tahun apa
7 tahun, 8 tahun bisa nggak Pak? Kalau pengetahuan saya itu di bawah usia 5 tahun gejalanya itu. Tiba. Kalau yang 7 tahun gimana Pak? Ada 7 tahun, anak kecil, 8 tahun suka lihat setan itu termasuk ada indikasi indigo nggak Pak? Bisa terjadi. Bisa terjadi Pak Daud ya. Jadi tinggal doa pemutusan aja. Berarti Pak, meskipun orang tuanya pelayan Tuhan atau melayani Tuhan pun bisa aja anaknya indigo ya Pak? Bisa, tapi bisa terjadi sudah lepas, terusan punya insting yang beda dengan yang pada umumnya gitu loh. Iya Pak Daud. Ngerti Thomas? Ngerti Pak Daud. Terus kalau misalnya dari kecil indigo nggak ketahuan sampai besar, apa tuh Pak resikonya Pak? Kalau itu kuasa gelap, masa depannya tertutup dan kena sial terus ya. Iya. Iya Pak Daud. Berarti indigo bukan dari Tuhan ya Pak Daud ya? Bukan. Dari untuk keturunan Pak Daud ya? Ya, Pak Daud ada pengalaman tentang pelepasan indigo? Oh banyak ya Thomas ya, di gereja. Anak hamba Tuhan juga ada, pendeta juga ada. Tapi setelah itu pengalaman saya setelah lepas itu kelihatan. Kalau saya di alam roh kelihatan Thomas. Kelihatan ya Pak Daud. Itu punya kepekaan sendiri. Kepekaannya pasti bisa menjadi, kepekaannya bisa berubah jadi karunia Pak Daud ya. Karunia, iya. Kan Tuhan bisa pakai semua latar belakang. Misalnya Thomas, latar belakangnya IT. Ya, pakai IT lagi bisa nggak? Bisa. Nah, tinggal dipakai untuk kemuliaan Tuhan atau setanan gitu. Oh, iya Pak Daud. Apa Pak Daud? Jadi ciri orang indigo Pak Daud? Ya di bawah usia 5 tahun lihat setan. Itu 5 tahun Ya, berarti usia dasar Pak Daud ya? Iya dasar. Tapi kalau lebih enaknya di bawah 10 tahun lah, supaya lebih enak ya, biar nyambung. Tapi ingat ya, Tuhan tuh bisa pakai semua latar belakang. Ya. Latar belakang yang bertobat ya Pak Daud ya? Iya. Nah, tapi Tuhan nggak mungkin pakai indigo kan? Pengalaman ya Thomas ya. Ya. Pelayanan yang paling susah itu sebenarnya bukan indigo Thomas. Apa Pak Daud? Melayani gay dan homo. Itu yang paling susah. Kenapa Pak Daud? Apakah ada alam roh tingkat tinggi atau gimana Pak? Bukan, karena kebanyakan gay homo itu transfer rohnya bisa terjadi karena sakit hati, akar pahit, kecewa, dendam. Oh, begitu Pak Daud ya. Kalau bakat keturunan ada nggak Pak Daud? Gimana Thomas? Kalau bakat ada nggak Pak? Bakat keturunan gitu Pak? Dari kutuk gitu ada nggak? Itu kalau keturunan kebanyakan karena pengaruh lingkungan ya Thomas ya. Pengaruh lingkungan ya. Tapi pengalaman saya ya Thomas ya. Ya. Pengalaman saya Thomas ya. Yang kasus roh itu karena ada sakit hati, dendam. Dan pengalaman seks pertama kalinya dia. Berarti ada penyimpangan gitu Pak Daud ya? Ya, pernah ada satu kasus, ada orang yang belajar ilmu gaib. Pertama laki-laki normal. Nah setelah itu ingin belajar ilmu kebal, pergi ke dukun. Nggak taunya dukunnya homo. Oh. Dukunnya apa Thomas? Dukunnya homo Pak. Nah, dukunnya homo, dia disuruh berendam di air, disikatlah dari belakang. Waduh. Jadilah homo. Berarti itu bisa impartasi ya Pak Daud ya? Itu masuknya dari situlah dia punya pengalaman seks yang pertama kali itu Thomas.
Nah, waktu pengalaman seks pertama kali itulah, nah dia mengalami kekecewaan dan akar pahit. Nah, dari situlah transfer spirit terjadi. Nah, kebanyakan kasus lesbi, kasus lesbi, homo, gay, itu latar belakangnya semua dari rata-rata itu ada dua. Kekecewaan, dendam, sakit hati. Kedua, itu faktor lingkungan. Faktor lingkungan ya Pak Daud. Misalnya gini, lingkungannya homo, gay, nah itu bahaya Thomas. Maka di gereja itu harus lihat jalannya lurus atau bengkok kan gitu. Terutama laki-laki, betul? Ya, betul Pak Daud. Nah, jadi zaman sekarang ini Thomas ya, Ya, cari laki-laki normal susah. susah ya. Ngerti Thomas? Menjadi persaingan wanita ya Pak Daud. Apa? Menjadi persaingan wanita Gimana ya. Thomas? Menjadi Hah? persaingan wanita. Jadi yang zaman sekarang ini banyak kejadian laki-laki susah. Normal laki-laki normal itu susah, harus betul-betul diuji laki beneran apa enggak. Karena LGBT itu benar-benar sudah media sosial, tempat-tempat publik itu udah banyak Thomas. Ya. Nah, itu pengaruh lingkungan. Nah, kalau misalnya gini, kalau dari sakit hati, nah dia orang tuanya ingin punya anak laki, kan gitu Thomas. Nah, tapi anaknya perempuan semua. Nah, dibikinlah seperti kayak laki-laki. Nah, disitulah timbul sakit hati, kekecewaan dari kecil lah Thomas. Ya. Akar pahit, jadilah lesbi. Awalnya dari tomboy, satu lesbi. Nah, itu pengalaman itu seperti itu Thomas. Iya Pak Daud. Semua latar belakangnya dari sakit hati kebanyakan. Dari keterlukaan hati Pak Daud ya. Hah? Dari rasa hati yang terluka kan? Makanya pemulihan hati itu penting Thomas. Ya. Nah, Yang kedua, kalau bisa karena pengaruh lingkungan gitu loh Thomas. ya. Lingkungan itu juga mempengaruhi sekali Thomas. Ya. Nah, kebetulan tuh waktu saya di pengamanan presiden itu Ya. kan semua diteliti Thomas. Gimana Pak Daud? Waktu saya tugas dulu untuk jadi pengawal rahasia presiden, untuk mengamankan presiden secara rahasia, itu kan diseleksi semua Thomas. Harus laki-laki normal Thomas. Gimana Pak cara menseleksinya Pak? Nah itu dilihat dari latar belakang Thomas. Iya. Kan mereka semua punya RH, riwayat hidup. Ya. Nah, di situ kan dilihat semua dari keluarganya, keturunannya. Nah, itu di atasnya itu terlibat pengkhianat negara tidak, terusan dedikasinya pada negara gimana. Itu dilihat dari silsilah keluarga juga Thomas. Ya, Jadi pada waktu dari pengaman khusus itu 3 hal yang perlu diperhatikan Thomas. Apa saja Pak Daud? Pertama itu latar belakang keluarga. Terus? Jelas? Jelas Pak Daud. Yang pertama latar belakang keluarga. Kedua punya kemampuan khusus. Oh berarti punya kemampuan khusus ya Pak Daud ya? Punya kemampuan khusus di atas rata-rata manusia normal Thomas. Yang ketiga dedikasi kepada negara, jiwa prajurit patriotiknya harus nomor 1 Thomas. Iya Pak Daud. Punya kemampuan khusus tapi mentalnya pengkhianat kan susah Thomas. Berarti di ujian di negara itu Pak bisa tahu ya Pak, ini mental pengkhianat atau mental setia tahu ya Pak? Itu nanti diuji waktu. Saya aja tentang kemampuan khusus saya diuji selama 3 tahun. Nah, itu dedikasi kepada negara itu dari waktu ke waktu diawasi terus Thomas. Iya. Kan kita banyak tahu sekali rahasia Thomas. Iya.
Nah, jadi beban khusus dalam hidup kita itu adalah menjaga kerahasiaan, toh Mas. Ya, Dan dedikasi itu harus tinggi. Nah, itu latihan tahap demi tahapnya itu berat. Nah, ada seleksinya itu harus melewati namanya camp tawanan, toh Mas. apa namanya? Camp? Camp tawanan. Oh, Jadi kalau posisi ditawan, disiksa kayak apapun, dia harus bisa bertahan gitu. Dia bocorkan apa tidak, gitu toh Mas. iya Pak Daud. Yang paling susah dalam pelatihan itu adalah camp tawanan toh Mas. Ya, Di mana dia harus dengan berbagai macam cara disiksa baik fisik maupun mental toh Mas. ya, Dia nanti ada yang satu baikin, ada yang jahatin. Wis pokoknya itu sudah harus lolos dari itu. Kalau dia tidak lolos dalam camp tawanan, ya nggak bisa masuk tim khusus tuh Mas. iya Pak Daud. Nah, jadi semua itu harus melewati ujian demi ujian tuh Mas. Iya Pak Daud. Nah, Jadi harus punya skill kemampuan di atas manusia normal tuh Mas. iya Pak Daud. Nah, itu Berarti Pak pengalaman demi pengalaman. Daud, berarti indigo itu bakal jadi dukun ya Pak Daud ya? Iya, Hmm, tenang aja tuh Mas. ya, enggak, ini buat pengetahuan jemaat Pak, biar banyak akan ada berasumsi bahwa indigo itu karunia Tuhan Pak. Begitu. Banyak orang Kristen yang lari ke indigo untuk tayang-tayang masa depan. Nah, pertanyaan Pak, kenapa indigo bisa meramal masa depan Pak? Gini Thomas, setan itu bisa merekayasa supaya terjadi. Setan itu tidak tahu masa depan, Thomas. Tapi merekayasa ya Pak ya, dan waktu kita percaya maka akan terjadi Pak Daud ya. Iya, nah itu banyak faktor-faktornya ya Thomas ya. Ya. Berarti indigo itu ada selalu tak berhubungan dengan roh setan ya Pak Daud. Iya. Makanya kalau ada Tapi orang kehilangan, tidak terlalu berat Thomas. Yang susah itu melayani orang homo, mage, lesbi, paling susah Thomas. paling susah Pak Daud ya. Untuk mengembalikan jadi normal. Iya. Itu ada spirit atau memang karakter Pak? Atau memang gen Pak? Pengalaman saya itu kalau roh masuk ke jiwa menjadi karakter, itu yang susah. Soalnya Pak, roh masuk ke jiwa jadi karakter Pak Daud ya. Iya, itu yang paling susah. Nah, itu pengalaman demi pengalaman ya Thomas ya. Ya. Nah, jadi semuanya itu harus diuji waktu Thomas. Betul, uji waktu Pak Daud ya. Oke. Jadi kalau dari tim pengaman khusus itu tidak mudah toh Thomas. Gak mudah Pak Daud, karena dilihat latar belakangnya, punya kemampuan khusus atau tidak, dites tentang kesetiaannya Pak Daud ya. Terusan dia membocorkan rahasia tidak. Nah, itu seleksinya paling susah itu kalau waktu di camp tawanan Thomas. Oh, artinya Pak Daud ditawan Pak Daud, ditangkap gitu Pak Daud ya. Jadi kalau kita jadi tawanan itu gimana gitu loh Thomas. Kan disiksa habis itu bocor enggak tuh rahasia gitu Thomas. Ya. Itu kalau tim-tim saya dulu ngalami itu semua Thomas. Pak Daud pernah nggak Pak Daud mengalami ujian gitu Pak Daud? Ya enggak perlu tahu Thomas. Tahu Pak Daud ya. Nah kalau sudah masuk tim khusus semua harus ngalami itu Thomas. Betul Pak Daud. Nggak Ya. bisa tidak melewati. Nah, Karena itu ujian tes pembuktian Pak Daud ya. itu nanti kalau digebukin selang itu biasa Thomas. Oh, sampai digebuki Pak Daud ya. Oh digebuki selang itu Thomas. Tapi itu Sampai- ada batas, tetap ada batas aman, tetap ada. Oh, ada batas aman aturan mainnya Pak Daud ya.
Iya, enggak sampai mati itu luka dalam enggak. Tapi berjam-jam kedinginan apa itu pasti ngalami Thomas. Jadi semua itu harus mengalami Thomas. Namanya camp tawanan Thomas. Namanya camp tawanan Pak Daud ya. Itu udah, makanya untuk jadi seperti Pak Prabowo jenderal, setelah itu Andika Perkasa jenderal, sampai Pak Muldoko jenderal, itu udah melewati ujian demi ujian, tidak mudah Thomas. Tidak mudah paling ya. enak kan jadi pengusaha sipil, tidak perlu ngalami camp tawanan, disiksa habis untuk latihannya. Iya, Masih latih doper, ditembak kanan kiri kan gitu Thomas. Iya Pak Daud. Doper ya dia namanya, lupa saya namanya itu. Itu kalau kawan-kawan saya dulu ngalami itu Thomas. Kalau saya terus terang aman-aman aja, duduk manis sama Danjen Kopassus gitu. Mereka yang ngalami semua. Ya, untuk menjadi prajurit komando itu tidak mudah Thomas. Tidak mudah Pak Daud ya. Tidak mudah. Nah, yang paling berat ya camp tawanan itu Thomas. Iya Pak Daud. Nah setelah itu selesai, masuk lagi latihan skill kemampuan. Jadi dia punya kemampuan skill itu sampai di mana Thomas? Ya. Kemampuan skillnya, instingnya. Nah terusan setelah itu mentalnya, dalam kondisi kacau atau masalah yang berat, ketakutan atau panik, dia bisa ngambil keputusan dengan tenang Thomas. Ya. Logika tapi dengan tenang ngambil keputusan. Itu latihan-latihan seperti itu yang berat Thomas. Itu kebanyakan ngalami di camp tawanan Thomas. Iya. Nah tapi kalau saya sih dengar teman-teman udah ngalami gitu, dengar berketawa-ketawa. Rasanya gimana? Kuliah berat. Ya, Pak Daud sedang ada gangguan sinyal. Sebentar saudara ya. Ya Pak Daud. Thomas. Gangguan. Ya Pak Daud. Nah, enggak mudah tuh Thomas. Enggak mudah Pak Daud. Apalagi kalau yang dilatih jadi ajudan atau PAM VVIP, pengamanan khusus VVIP, lebih berat lagi Thomas. Kalau saya kan dulu di pengamanan khusus rahasia Thomas. Ya, itu lebih berat ya Pak? Lebih berat karena tanggung jawab untuk keselamatan keluarga presiden, keselamatan keluarga presiden Thomas. Dan itu kerjanya 24 jam. Jadi tidur itu di atas jam 12, jam 3 pagi udah harus siaga untuk menunggu perintah selanjutnya. Iya. Arahnya kemana? Nah itu jadi ajudan itu berat Thomas. Iya. Nah ajudan itu berat. Kan teman-teman saya ajudan banyak Thomas. Berat. Makanya rata-rata kalau ajudan presidennya banyak nanti setelah dari situ naik ke bintang 1 Thomas. Kenapa? Karena jadi ajudan itu berat sekali Thomas seleksinya. Ya. Berat atau Thomas? Berat Pak Daud. Lebih enak seleksi pendeta Thomas. Kalau seleksi jadi ajudan itu berat sekali karena melewati dari tes demi tes Thomas. Ya. Dan bisa menjaga rahasia presiden. Setelah itu loyalitas ke presiden. Terusan apapun terjadi menjadi tameng hidup Thomas. Ya. Makanya pada waktu ada kasus seorang komandannya kena masalah, malah ajudannya teriak-teriak. Wah itu bingung kita, gimana ini gitu. Waduh. Karena kalau kita dulu
komandan kita misalnya salah, kita nih harus betul-betul menjadi tameng hidup dan menjaga dia, bahkan mengingatkan dia, mengingatkan supaya tidak terjadi kesalahan. Ya. Nah, bukannya malah ikut-ikutan, malah membocorkan semuanya kanan kiri, merambat kemana-mana. Nah, itu kalau di pengamanan khusus presiden tidak bisa seperti itu, Thomas. Ya. Karena yang disebut ajudan itu tangan kanan orang yang dipercaya dan tameng hidup. Nah, itu namanya PAM VVIP, Thomas. Nah, tapi kalau jadi ajudan teriak kanan kiri kan repot, Thomas. bukannya menyelamatkan yang dikawal, tapi malah menjerumuskan kan. Itu enggak bisa. Itu udah ada kode etiknya semua, Thomas. Ya. Misalnya komandan kita salah waktu itu ya, Thomas. Ya. Kita tahu, itu kita mengingatkan, Thomas. Ya. Dan kita harus GTM, gerakan tutup mulut, Thomas. Ya, GTM, gerakan tutup mulut, ya Pak. Nah, setelah itu mengingatkan dia supaya tidak buat salah. Ya. Dan itu udah kode etik sebagai pengawal atau pengaman, Thomas. Ya. Tapi kalau apa-apa semua malah dibocorkan semua, merambat kemana-mana kan, lah tugasnya dia sebagai ajudan ngapain, Thomas? Kalau gitu ya semua orang bisa, Thomas. Iya, Pak Daud. Jadi seorang ajudan itu dia bisa dipercaya, bisa memegang rahasia, dan siap menjadi tameng hidup. Yes. Nah, seperti saya, posisinya misalnya AHY jadi cawapres. Nah, saya tetap dukung dia karena kita ada sumpah sebagai pengaman rahasia presiden, Thomas. Ya. Nah, tetapi ingat, Thomas, makanya saya ini tidak memberi pilihan apapun karena Prabowo itu adalah militer dan figur yang paling saya sukai. Dan Prabowo itu jiwa satria dan Indonesia maju dan aman. Karena ekonomi itu bisa bergerak kalau aman dulu, Thomas. Betul. Nah, aman dulu. Nah, itu Pak Prabowo. Kalau ekonomi itu, kalau keamanan kacau, bagaimana orang kerja? Ekonomi ya kacau, Thomas. Nomor satu itu harus aman dulu, Thomas. Betul. Betul? Nah, itu ada di Prabowo. Ekonomi aman, maju. Nah, yang kedua adalah Pak Ganjar. Dia juga kerja, turun ke bawah, berjuang untuk rakyat sampai rambutnya putih, Thomas. Nah, dan hidup untuk rakyat. Nah, Yes. Rakyat, apalagi itu gubernur kita. Gubernur saya di Solo. Kan Yes. saya Jawa Tengah dan podo wong Jawa Tengah, podo wong Jawa nih. Nah, Yes. kan kita ini tidak bisa dipungkiri kota Solo ini basisnya partai PDIP, Thomas. Ya. Begitu lahir itu udah mayoritas itu di Solo itu PDIP, Thomas. Ya. Nah, dan Pak Ganjar adalah gubernur kita, gubernur saya di Jawa Tengah. Satu Prabowo, kedua Pak Ganjar, ketiga AHY. Nah, kita dulu ada sumpah sebagai pengawal rahasia presiden. Harus menjaga dan melindungi keluarga presiden, Thomas. Nah, itu sama Ibu Ani, sama Pak Edi Wibowo waktu saya pertama kali ditugaskan. Jadi makanya enggak ada pilihan saya, Thomas. Enggak ada apa, Thomas? Ada pilihan Pak Daud ya. Karena satu, kawan saya dekat, sahabat saya dekat, dan pernah penugasan sama saya, Mayor Jenderal Glenny Kairuman, itu tangan kanannya Bapak Prabowo dan dekat dengan Prabowo. Dan Glenny ini sahabat saya 18 tahun, sudah lalang buana, udah kemana-mana sering sama saya, Thomas. Iya.
Kedua, Pak Ganjar adalah panutan kita di Jawa Tengah, gubernur kita di Jawa Tengah, dan dia kerja berjuang untuk rakyat, dan dia memikirkan rakyat untuk kemajuan rakyat. Betul nggak, Thomas? Betul, Pak Daud. Nah, ketiga, AHY kalau sampai jadi cawapres, nah kita ada sumpah rahasia pengawal presiden zaman Pak SBY dulu, itu di tahun 2004. Nah kita kan bingung gimana ngambil keputusan. Makanya saya saat ini ya lihat-lihat aja lah. Jadi semua saya dukung. Semua Pak Daud dukung ya? Semua Apa, Pak Daud dukung. Semua adalah Pak Daud dukung. Jadi semua saya dukung, baik Pak Prabowo, Ganjar maupun AHY, semua saya dukung. Ya. Karena berbagai sisi itu, Thomas. Betul. Thomas, yang tanya jawab ya, saya ini baru tiba di rumah. Pak Daud, nanti bisa sebentar Pak Daud, kasihan Pak Daud sudah ngantri Pak Daud yang 5 orang. Sebentar aja Pak Daud ya. Pak, dukung channel ini dengan cara subscribe, like, comment, and share supaya channel ini dapat membagikan khotbah-khotbah yang membangun iman kita. Terima kasih. Shalom and God bless you all. Firman Tuhan hari ini kita buka dari Yesaya 41 ayat 10. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau, janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Bagi saudara yang ingin mengikuti Zoom atau ingin didoakan, hubungi nomor admin yang ada di kolom deskripsi. Selamat menyaksikan, Tuhan Yesus memberkati. Zaharia 9 ayat 9. Bersorak-soraklah dengan nyaring, hai puteri Sion, bersorak-sorailah, hai puteri Yerusalem. Lihat, rajamu datang kepadamu, ia adil dan jaya. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang mudah. Zaharia 7 ayat 9-10. Beginilah firman Tuhan semesta alam, laksanakanlah hukum yang benar dan tunjukkanlah kesetiaan dan kasih sayang kepada masing-masing. Janganlah menindas janda dan anak yatim, orang asing dan orang miskin, dan janganlah merancang kejahatan dalam hatimu terhadap masing-masing. Yohanes 8 ayat 44. Iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran, sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Yohanes 4 ayat 24. Allah itu roh dan barang siapa menyembah dia, harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Yohanes 15 ayat 26. Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Yeah.